Ya, kita bergabung lagi untuk lanjuti dari video sebelumnya. Oke, segmentasi. Yang tadi kan STPDIP, pertama S-nya dulu ya, segmentasi. Segmentasi adalah pengelompokan konsumen ke dalam golongan yang berbeda-beda dengan tujuan agar perusahaan dapat memasarkan produknya agar sampai ke konsumen dengan hasil yang optimal. Jadi pengelompokan konsumen ini bisa dilakukan berdasarkan ekonomi, bisa berdasarkan konsumen sehari-hari, bisa berdasarkan jenis kelamin, dan lain-lain. Misalnya kelompok target marketnya untuk misalnya segmentasinya untuk BRIS misalnya ya, merek BRIS itu target marketnya adalah laki-laki. Ya. Laki-laki ekonominya agak ya menengah ke atas. Ya. Kemudian kebiasaannya si konsumen itu sehari-hari dia selalu tampil necis, selalu tampil. Nah, kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini menjadi segmentasi pasar dari si perusahaan merek BRIS ya, minyak rambut. Contoh lagi, misalnya nanti kita bahas berikutnya mengenai contoh. Banyak hal yang mengenai segmentasi. Peranan segmentasi dalam marketing adalah memungkinkan kita untuk lebih fokus pada masuk ke pasar sesuai dengan keunggulan kompetitif perusahaan kita. Jadi target marketnya harus jelas sehingga pasar yang kita pasar itu sesuai dengan yang akan diharapkan. Tadi seperti tadi BRIS itu fokus ke laki-laki orangnya. Nah, itu yang harus kita deskripsikan terlebih dahulu sehingga cara membuat iklan, branding, dan itu akan ikut semua. Berikutnya adalah mendapatkan input mengenai peta kompetisi dan posisi kita di pasar. Jadi peranannya adalah mendapat input masukan dari peta kompetisi kita. Contoh misalnya persaingan dengan antara Xenia dengan Avanza, mobil Avanza. Ini memiliki dengan adanya segmentasi harus jelas dulu. Ternyata walaupun seperti persaingan, tapi mereka memiliki segmentasi pasar yang berbeda antara Avanza dengan Xenia. Kalau Avanza mungkin levelnya akan lebih tinggi dibanding Xenia. Kalau Xenia kisaran mungkin sekarang udah dengan merek yang misalnya mobil APV gitu ya, itu sekitar 150 sampai 180. Nah, kalau di atas itu Avanza sudah di atas 200 juta. Nah, kira-kira begitu. Padahal pabriknya sama itu. Nah, kemudian merupakan basis bagi kita untuk mempersiapkan strategi marketing kita selanjutnya. Seperti yang tadi sudah jelaskan bahwa ini dengan menetapkan segmentasi akan membuat strategi marketing akan berbeda setiap kebijakan segmentasi yang sudah kita tetapkan. Faktor kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut unik dengan cara yang berbeda. Ya, ini harus pintar-pintar kita. Cara-cara dalam memandang suatu pasar pertama adalah statik atribut segmentasi. Maksudnya adalah statik ini adalah hal-hal yang bersifat tetap, tidak bisa diubah. Cara memandang pasar berdasarkan geografis dan demografi. Maksud dari geografis adalah kita melihat pasar berdasarkan wilayah seperti kawasan kota, desa, negara, provinsi, lain-lain. Maksud demografi adalah kita melihat pasar berdasarkan personality calon konsumen kita seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, dan pendidikan. Nah, ini maksud dari perbedaan antara geografis dengan demografi. Dynamic atribut segmentasi. Kalau tadi statis nggak bisa berubah-ubah ya. Kalau ini harus bisa yang berubah. Contoh dari ini adalah hal yang cenderung bisa berubah-ubah seperti beberapa waktu.
di beberapa waktu. Cara memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter pelanggan. Segmentasi ini melihat pasar berdasarkan psikografis dan pelaku. Psikografi ini meliputi lifestyle dan kepribadian. Karena lifestyle ini bisa berubah ya. Kadang-kadang hari ini suka yang pakai baju merah, besoknya pakai baju biru gitu. Atau memiliki karakter. Perilaku berupa sikap, penggunaan, dan respon pelanggan terhadap produk. Contoh misalnya suatu lingkungan RT, pasti banyak yang menarik untuk dikelompokkan. Ya, perusahaan handphone dan harga yang terjangkau untuk masyarakat menengah pasti akan mengelompokkan masyarakat di lingkungan RT itu seperti dalam sisi ekonomi, misalnya ekonomi kelas atas, menengah, bawah. Lalu dalam sisi kemampuan, seperti beberapa banyak orang memiliki handphone dan yang belum di lingkungan tersebut, pengelompok ini adalah disebut dengan segmentasi. Setelah segmentasi dari konsumen sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah targeting. Targeting adalah penuntutan target konsumen yang akan membeli produk pada suatu perusahaan. Targeting ini adalah langkah selanjutnya dari segmentasi. Nah, dalam hal ini, targeting lebih menentukan secara detail siapa yang menjadi calon konsumen produk suatu perusahaan itu. Targeting sangat penting untuk menetapkan secara jelas peruntukan suatu produk yang akan dijual di pasaran. Contoh perusahaan kosmetik pasti menentukan target konsumennya adalah wanita, bukan diperuntukkan bagi laki-laki. Keterangan segmentasi bersifat umum, cakupannya lebih luas, dan targeting bersifat khusus, cakupannya lebih sempit lagi. C. Tadi kan segmentasi, targeting, STP. Nah, P-nya adalah positioning. Positioning adalah suatu usaha atau suatu targeting yang dilakukan suatu perusahaan untuk menguasai benak konsumen mengenai produk yang akan ditawarkan. Positioning adalah suatu faktor yang sangat menentukan untuk target pemasaran suatu perusahaan. Keuntungan dari positioning adalah jika positioning ini berhasil mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Biasanya produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut akan terus diingat, akan dibeli secara terus-menerus oleh konsumen. Jadi positioning-nya adalah upaya untuk melekatkan di benak si masyarakat sesuai dengan target marketnya agar selalu diingat. Contohnya air mineral yang bisa kita minum, di benak kita pasti berpikir bahwa merek air mineral itu adalah Aqua. Contoh lain adalah kebanyakan orang berpikir bahwa pasta gigi yang bagus adalah Pepsodent dan lain-lain. Ini semacam positioning ini bagaimana mengupayakan branding kita atau produk kita akan dibeli karena top of mind. Jadi kalau ingat ini pasti ingatnya brand ini. Kalau ingatnya saya mau makan di mall, ingatnya apa ya? Wah, ingatnya selalu setiap orang pasti beda-beda. Nah, tingkat ingat yang sering diucapkan pertama kali itu disebut dengan top of mind. Intinya ini kaitannya dengan positioning ya. Jadi syarat positioning yang baik adalah sebagai berikut adalah positioning mencerminkan keunggulan positif. Maksudnya adalah supaya suatu perusahaan dalam memberikan usaha mengungguli kompetisi yang terjadi dalam suatu pasar. Jika perusahaan itu unggul, maka secara jelas dapat memudahkan kesempatan untuk produk yang dijual itu menjadi dikenal oleh si konsumen. Positioning haruslah dipersepsikan secara positif oleh konsumen menjadi alasan untuk dibeli, reason to buy. Maksudnya adalah mengangkut usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk kesediaannya produk yang dijual dapat dipercaya oleh konsumen, sehingga menjadi alasan untuk membeli produk tersebut. Positioning harus bersifat unik, sehingga dapat dengan mudah membedakan diri dengan pesaing. Maksudnya adalah perusahaan berusaha untuk memberikan suatu perbedaan terhadap produk yang dijual, sehingga lebih bisa dikenal, diingat oleh konsumen. Nah, positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis. Apakah itu perubahan persaingan, perubahan perilaku pelanggan, sosial, dan budaya sebagainya. Maksudnya adalah perusahaan harus melakukan repositioning
Jika terjadi perubahan landscape bisnis agar produk yang dijual tetap laku di pasaran. Kegagalan dalam positioning biasanya karena tidak fokus dalam merubah citra. Banyak produk gagal dan reposisi diri karena tidak fokus dalam merubah citra produk yang dijual, tidak bisa keluar dari positioning produk lama. Contoh, Grand Sand atau bir bintang mengeluarkan produk non-alkohol, alkohol 0%. Dengan harapan bisa memperluas pasarnya. Produk ini dianggap produk banci karena positioning Grand Sand atau bir bintang dianggap minuman beralkohol. Prinsipnya bagi Muslim, ini menimbulkan keraguan-raguan. Karena citranya sebagai produk yang haram, bagi produk peminum jelas produk ini tidak akan menarik. Nah, kegagalan lain adalah salah menggunakan media. Maksudnya adalah perusahaan harus mampu memilih media yang tepat sesuai dengan karakteristik produk yang ingin dikonsumsi komunikasikan. Jika salah, maka positioning tersebut tidak akan berhasil. Contoh, iklan untuk anak-anak seperti produk jus susu dan anak-anak untuk anak-anak tidak cocok untuk diiklankan di media majalah dewasa. Lebih cocok diiklankan di majalah anak-anak. Salah menggunakan endorser atau bintang iklan. Fungsi bintang iklan atau selebriti sangat penting untuk mengkomunikasikan produk yang ingin dijual agar positioning dapat berjalan dengan baik diterima oleh masyarakat. Contoh misalnya, Torasidoro dianggap tepat mengiklankan APV. Produk APV yang diprediksi tidak laku ternyata cukup diterima oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat penjualan APV yang cukup lumayan. Positioning atau repositioning itu dilakukan tanpa melalui riset atau memperhatikan kondisi internal atau eksternal. Jika tidak dilakukan, maka akan sangat berpengaruh pada poin-poin tadi, yaitu tidak fokus dalam merubah citra, salah menggunakan media, dan salah menggunakan endorser. Nah, oke. Mungkin untuk sementara itu dulu, nanti kita lanjut lagi ke berikutnya.